السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan adab adab yang keempat dari talabatul ilm, yaitu rihabatus sadri fi masailil khilaf. Berlapang dada dalam perbedaan tanawu'. Kemarin sudah kita bahas, khilaf ada dua, perbedaan ada dua. Pertama, perbedaan yang berdasarkan dalil, sama-sama berdalil, bahkan kadang-kadang dalilnya sama. Seperti turun sujud, tangan dulu apa dengkul dulu, dalilnya sama, hanya pemahaman masing ulama yang berbeda. Terhadap perbedaan seperti ini wajib berlapang dada, dan para ulama tidak pernah mengatakan ini yang hak, ini yang batil, enggak. Mereka mengatakan nara, ara, ra'aitu, ra'aina, nazartu, nazarna, ya. Menurut kami, sepengetahuan kami, menurut pengetahuan kami, gitu. Beda dengan masalah tawasul dengan orang-orang yang sudah meninggal. Keluar dari lisan mereka, ini yang hak, ini yang batil. Apakah itu dalam masalah akidah? Enggak juga, walaupun fikih. Walaupun fikih, ambil contoh misalnya sedekap ketika berdiri. Mereka keras dalam hal ini karena memang enggak ada dalil sama sekali. Berdiri kok tidak sedekap? Ya. Hanya orang-orang Rafidah, dan sama sekali tidak ada dalil yang kuat dalam hal ini. Atau mungkin ada orang at-tahiyat tidak menunjuk dengan jarinya. Ini kan masalah fikih. Apakah kemudian kita katakan ya udah berlapang dada, mungkin kita benar, mungkin dia benar? Enggak, kan enggak ada dalil sama sekali. Bagaimana dikatakan ijtihad, menyalahi dalil? Atau mungkin seandainya ada mengakhiri sholat, salam ke kiri dulu baru ke kanan misalnya, kan tidak ada dalil sama sekali. Tidak ada dalil bukan berarti tidak ada dalil bukan berarti tidak ada praktek di masyarakat. Ya, tahlilan, muludan, selamatan, salawat nariyah, itu kan ramai di masyarakat, tapi apa ada dalil? Mana dalil adanya salawat nariyah, salawat tibbul qulub, salawat al-fatih? Mana dalil? Ya. Sementara ramai di masyarakat. Ya. Jadi melihatnya jangan praktek di masyarakat, tapi apa? Dalil. Ya, saya bacakan contoh sahabat. فالصحابة رضي الله عنهم أجمعين يختلفون في أمور كثيرة. Para sahabat banyak berselisih. Ambil contoh kemarin, jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah.
Rupanya sabda Nabi ini diartikan berbeda oleh dua kelompok sahabat. Yang satu mengikuti zahir lafaz yang keluar dari lisan Nabi, jangan sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah, apapun yang terjadi sholat asarnya di sana, gitu. Walaupun sudah maghrib, walaupun menjelang isya. Sebagian sahabat memahami sabda Nabi ini suruh buru-buru agar sampai benteng Bani Quraidah belum maghrib, masih ada waktu sholat asar, makanya buru-buru, dipacu atau lari gitu. Ini dua-duanya pemahaman kan, dan dua-duanya diketahui oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dua-duanya tidak disalahkan. Memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam dengan dua pemahaman. Nah, hanya pembahasan berikutnya, mana yang lebih utama, mana yang lebih utama, yang sholat di benteng Bani Quraidah walaupun sudah lewat maghrib, atau yang sholat di jalan. Ya. Mengikuti kaidah yang ada, karena hukum asal salat adalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu sudah ada waktunya masing-masing. Dalil ini jangan sampai ditinggal. Ini apa ya? Usul. Bahwa salat subuh ya jam segitu, waktu segitu, salat duhur ya saat-saat seperti itu, asar ya seperti itu, dan seterusnya. Lalu muncul dalil baru. Sabda Nabi kan dalil, jangan salat asar kecuali di benteng Bani Quraidah. Difahami oleh kelompok pertama ini, maksudnya kita suruh cepat-cepat gitu. Kok ternyata sudah cepat-cepat, nggak keburu juga, kemungkinan besar hampir bisa dipastikan sampai sana sudah maghrib. Kan nggak ada syariat asar ditarik ke maghrib ya, yang ada asar ditarik ke duhur, nggak ada asar ditarik maghrib. Kalau maghrib gabungannya dengan isya, kan begitu, jamak. Maka difahami oleh kelompok pertama ini bahwa maksudnya suruh cepat-cepat. Kembali kepada usul. Apa usul? Salat itu pada waktu masing-masing. Maka hadis yang dalil yang kedua ini bukan usul, maka bisa difahami dengan pemahaman yang tadi. Maksudnya suruh cepat-cepat gitu, bukan dohirnya. Kenapa? Karena bertentangan dengan usul. Ketika furu bertentangan dengan usul, maka yang furu ini kalau bisa ditafsirkan, tafsirkan. Kalau nggak bisa ditafsirkan, ya buang. Apa ada yang tidak bisa ditafsirkan? Ada. Jangan kalian turun sujud seperti turunnya unta. Ini usul, ini pokok. Pokoknya kalau kita turun sujud itu jangan seperti unta. Insya Allah antum tahu ya, unta itu depan dulu apa belakang dulu, istilahnya tangan dulu apa dengkul dulu. Kalau tangan kan berarti depannya dulu gitu ya. Nah, jangan seperti unta. Kalau unta itu depannya dulu, tangan dulu, ya kita dengkul dulu, biar tidak seperti unta. Ini usulnya, pokoknya. Nah, usul ini diteruskan dengan furu, dengan cabang. Apa cabang itu? Biar tidak seperti unta, maka turunlah tangan dulu, kemudian dengkul. Ini kan bertentangan. Ini bertentangan. Furu bertentangan dengan usul. Orang udah jelas namanya unta itu tangan dulu, depan dulu.
di sini diteruskan di furuknya itu, biar tidak seperti unta, maka turunlah kalian tangan dulu, kemudian dengkul. Maka Syekh Utsaimin, Imam Nawawi dan lain-lain mengatakan hadzal hadis maqlub. Hadis kalimat yang kedua yang furu ini terbalik. Yang benar mestinya Nabi mengatakan biar tidak seperti unta, turunlah dengkul dulu baru tangan. Kenapa di situ tangan dulu baru dengkul? Berarti kebalik. Bukan Nabi ngomong terbalik, nggak mungkin. Kan beliau maksum. Yang terbalik bukan ucapan Nabi, tapi perawinya yang meriwayatkan hadis Nabi itu. Kalau Nabi nggak mungkin. Masa Nabi ngomong terbalik, Allah diam saja? Nggak maksum dong, nggak terjaga dari kesalahan dong. Perawi itu, dan ini udah terkenal. Dan kan ada hadis, ada beberapa hadis, nggak banyak memang, yang makluf, terbalik. Mestinya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Riwayat Muslim, tangan kiri memberi, tangan kanan tidak tahu. Ini terbalik. Mestinya Sa'ad bin Amr, ini Amr bin Sa'ad. Ya, manusia ya, walaupun tidak banyak, tapi diketahui ini luar biasa, diketahui. Nah, karena tidak bisa ditafsirkan, karena sangat udah bertentangan sekali, nggak bisa dijamak, ya udah buang, ya kan? Pegangi yang usul. Maka sekali lagi, ketika yang usul bertentangan dengan yang furu tinggalkan, bekukan, anggap nggak ada, dengan kalimat yang mungkin terbalik, mungkin ini maudhu, palsu, dan seterusnya. Kalau yang tadi masih bisa ditafsirkan, jangan kalian sholat asar kecuali di benteng Bani Quraidah, ini masih bisa ditafsirkan. Maksudnya suruh buru-buru, kan begitu. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطْلِعَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فَلْيَرْجِعْ إِلَى الْآثَارِ الْوَارِدَةِ عَنْهُمْ. Barang siapa yang ingin mengetahui bagaimana para sahabat itu banyak berselisih, lihat asar-asar yang ada. Banyak, salah satunya tadi. Di zaman Nabi nggak ada masalah. Perselisihan di zaman Nabi selesai. Perselisihan Abu Bakar dan Umar ini banyak sekali, masalah pribadi, masalah ini banyak diriwayatkan. Perselisihan Umar dengan seorang sahabat, ya, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir dengan Umar masalah mandi junub. Ketika harus mandi junub tapi nggak ada air dalam perjalanan waktu itu, berselisih kan? Nabi masih hidup, Nabi kasih jalan keluar, apa? Tayammum. Ya. Bagaimana setelah Nabi wafat? Apakah tidak ada perselisihan? Ada. Umumnya selesai, ya. Wabil khusus ketika Umar belum terbunuh. Ambil contoh di awal-awal kekhalifahan Abu Bakar, berselisih antara beliau dengan Umar. Masalah yang dulu selalu bayar zakat ketika Nabi masih hidup, sekarang nggak mau. Kita apakan nih? Kata Abu Bakar, perangi, bunuh. Kata Umar, jangan. Kan Nabi mengatakan, hatta yaqulu la ilaha illallah. Umirtu an uqatilan nas. Aku disuruh untuk memerangi, membunuh manusia sampai mereka mengucapkan
syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kan mereka udah baca syahadat, bahkan udah sholat, cuman zakat doang yang mereka nggak mau. Masa kita bunuh, masa kita perangi? Abu Bakar bersumpah, wallahi demi Allah, seandainya mereka biasa menyerahkan zakat berupa anak, ada dua riwayat, apakah ini kayu murah lah atau seekor kambing, kok sekarang tidak mau menyerahkan, akan aku perangi mereka. Penegasan Abu Bakar. Dengan ketegasan Abu Bakar ini, akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Umar untuk menerima. Akhirnya menerima. Awalnya berselisih. Nah, begitu kira-kira. Para sahabat ketika berselisih itu berlapang dada. Ini masalah ijtihadiyah kan? Walaupun bukan masalah kecil. Nyawa kan? Perang membunuh kan masalah nyawa. وهي أعظم من مسائل التي اتخذها الناس هذه الأيام. Jauh lebih besar dari perselisihan manusia hari ini. Maka jangan sampai perselisihan yang ada di antara kita menyebabkan kita pecah, saling benci, tidak saling sapa dan seterusnya. Ini apa ya? Kekanakan. Jangan sampai itu terjadi. Bahkan kita setiap hari bercampur, berkumpul, ngobrol dengan para pelaku bid'ah. Kita berlapang dada. Ya. Hanya dari mereka yang kurang berlapang dada ketika kita misalnya tidak mau ikut kunut subuh misalnya, tidak mau ikut tahlilan, muludan misalnya, mereka yang tidak berlapang dada. Sementara mereka melakukan hal-hal seperti itu, kita nggak masalah, diam saja kita kan. Tentu di majelis tidak boleh ditutup-tutupi, karena majelis itu kan ilmiah. Kita juga nggak masalah ketika mereka di dalam majelis membela bid'ah mereka. Ketika kita ada di majlis membela sunnah, masuk dipermasalahkan. Majlis nggak ada istilah nggak enak biar bersatu, maka yang sunnah dikatakan bid'ah, kan nggak mungkin seperti itu. Sunnah ya sunnah, bid'ah ya bid'ah. Majlis kan ilmiah. Gitu. Adapun ngobrol ya, gotong royong ya, dan seterusnya, ini kan bukan di majelis ya. Tentu kita tidak akan ditanya bagaimana agama tetangga-tetangga kita, teman-teman kita nggak akan ditanya, ya biarin saja ya. Yang penting kita tidak ikut-ikutan. Hatta ittakhadhan nasu min dzalika tahazzuban, sampai di antara mereka itu seolah berhizb-hizb, jadi berkelompok-kelompok, sebagaimana kita saksikan hari ini. Bahkan kita saksikan hari ini seolah kalau Indonesia itu harus Imam Syafi'i, seolah kalau Saudi itu harus Imam Ahmad Hambali, seolah kalau Malaysia itu harus imam ini, imam ini. Tentu ini buruk sekali. Siapa yang nyuruh? Kenapa jadi ada agama seperti itu? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Abu Hanifah, Imam Malik, itu imam-imam besar kita, para ulama yang insya Allah sulit kita cari tandingannya hari ini. Tapi mereka tidak mau dikultuskan. Kalau sampai mengatakan ada Islam versi Hanafi, versi Hambali, versi Syafi'i, kalau mereka dengar, insya Allah mereka marah. Mereka yang pertama kali marah, terutama Imam Syafi'i.
yang sangat keras itu Imam Syafi'i. Kullu ma qultu wa sahih hadis fakhudhu bil hadis wa la tuqalliduni. Setiap yang aku katakan kok ternyata bertentangan dengan hadis sahih, ambil hadis yang sahih. Tinggalkan ucapanku, jangan bertaklid kepadaku. Ini ucapan terkenal dari Al-Imam Syafi'i. Beliau mengharamkan seluruh kaum muslimin bertaklid buta kepada beliau. Ya. Sampai sekarang ada istilah beliaulah Imam Ahmad bin Hanbal yang membangun madhab Hambali. Seolah-olah beliau berusaha bagaimana ada bangunan berupa madhab Imam Hambali. Tidak ada. Istilah yang keliru. Muhammad bin Idris, beliaulah yang membangun madhab Syafi'i. Siapa yang membangun? Gak ada imam-imam itu membangun madhab. Imam-imam itu teriak keras mengajak kaum muslimin kembali kepada Nabi SAW dan para sahabat. Gak ada yang mengajak ke diri mereka masing-masing, gak ada. Bahkan sampai kasar ucapannya, lemparkan ke tembok. Kasar sekali itu. Aku rujuk dari pendapatku, seandainya ternyata pendapatku bertentangan dengan sabda Nabi, baik ketika aku masih hidup atau ketika aku sudah mati. Jadi rujuknya ketika sudah mati. Ketika aku sudah mati, ternyata kalian yang masih hidup tahu bahwa pendapatku ini bertentangan dengan sabda Nabi, aku rujuk dari dalam kuburku, maksudnya begitu. Ini kalimat yang sangat memberikan semangat kepada kita semua yang kecil-kecil ini, yang cere-cere ini, yang ilmunya dangkal ini, untuk berani berbeda dengan Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ternyata beliau bertentangan dengan hadis sahih. Mungkinkah? Ya mungkin sekali. Kan beliau manusia. Beliau tidak maksum. Bukan Nabi, bukan Rasul. Yang maksum cuma Nabi, cuma Rasul. Oleh karena itu ada seorang ulama, bahkan salah satu murid beliau ya, mengatakan Imam Syafi'i rujuk dari kunut subuh. Loh, mana ada ucapan beliau yang mengatakan aku rujuk dari kunut subuh? Ada jawab oleh beliau, dari dalam kubur beliau. Lo tahu dari mana? Ya itu tadi, ucapan beliau tadi, aku rujuk walaupun aku sudah di dalam kubur. Berani nih si murid ini. Begitulah kira-kira. Jangan kalau sudah ulama, seolah pasti benar. Kalau udah kata ini kata syekh ini, seolah itu wahyu. Ini penyakit. Tidak boleh seperti itu. Jangan kita seperti hizbi. Kalau hizbi ya, hizbi haroki, firqah dolal, iya, dari atas sampai bawah sama semua. Torekot sufiyah seperti itu. Sekali beda, bikin firqah baru. Semakin beda, bikin torekot baru. Maka torekot kan macam-macam, ya kan? Ada Sajiliyah, ada Qadiriyah, ada Naqsabandiyah, dan seterusnya. Dan nanti akan bertambah lagi. Beda lagi dengan guru yang sononya, firqah baru lagi. Adapun Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Sama dengan awal Islam, Rasul dan para sahabat. Tidak berbeda dari mereka kecuali masalah teknis. Pakai mic apa tidak, pakai karpet apa tidak, sholatnya masalah teknis kan. Naik unta apa naik pesawat ke Mekahnya, ini masalah teknis kan. Ya tentu berbeda. Yang tidak boleh berbeda, tawafnya 7 kali apa 8 kali, ya ini yang tidak boleh berbeda. Mencium hajar aswadnya dikecup apa tidak, ini yang tidak boleh berbeda. Dan seterusnya, setelah memberikan isyarat ke hajar aswad karena berdesak-desakan dicium apa tidak, ini yang tidak boleh berbeda. Itu bukan masalah teknis, itu betul-betul inti ibadah mahdhah. Ana ma'a fulan wa ana ma'a fulan. Aku pro ke fulan, saya pro ke fulan.
seolah-olah jadi agama baru. Ya. Saya Hambali, saya Syafi'i, saya Hanafi, ini jadi agama baru. Ya. Bahkan ada pembahasan bolehkah berpindah madhab, seolah-olah kalau madhab itu ya kalau udah Syafi'i, Syafi'i terus, kalau sudah Hambali, Hambali terus. Bagaimana orang-orang yang hidup, kaum muslimin yang hidup sebelum 4 imam madhab? Tentu tidak kenal Syafi'i, tidak kenal Hanafi, tidak kenal Maliki, Hambali. Ikut siapa coba kalau harus bermadhab? Ya. Dan kita tahu madhab bukan cuma 4, madhab kan pendapat. Madhab itu kan pendapat, ya sekedar pendapat. Maka di kitab-kitab fikih dikatakan ini madhabnya Imam Bukhari, begitu. Ini madhabnya Sufyan As-Sawri, ini madhabnya Sufyan bin Uyainah, bahkan ini madhabnya Abu Hurairah, gitu. Salah satu madhabnya Abu Hurairah apa? Masih ingat? Salat itu bisa ke sana, boleh ke sana, menghadapnya ke sana dikit boleh, ke sana dikit boleh, sana dikit boleh, sana dikit boleh, ya. Yang penting jangan ke sana, itu. Yang penting jangan bertentangan. Yang penting jangan membelakangi. Gitu. Adapun geser dikit boleh. Ini mazhabnya Abu Hurairah. Memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam bahwa arah kiblat bagi penduduk Madinah adalah apa? Bainal masyriq wal maghrib. Padahal kita tahu dari Madinah ke Mekah arahnya mana itu? Utara ya? Arah utara ya? Utara apa selatan? Selatan ya, ke arah selatan. Nah, selatan itu adalah apa? Adalah antara timur dan barat kan? Antara timur dan barat ya selatan kalau ke arah sana. Kenapa Nabi nggak bilang selatan? Kan selesai kan? Bagi penduduk Madinah, arah kiblat itu ke arah selatan, selesai. Ilal janub. Kenapa Nabi mengatakan antara timur dan barat? Kenapa nggak selatan saja? Maksud Nabi ya bisa persis seperti itu, betul-betul antara timur dan barat. Bisa geser kiri dikit, bisa geser kanan dikit. Gitu. Dari sabda Nabi ini difahami oleh Abu Hurairah, dan saya nggak tahu ada sahabat lain yang menentang madhabnya Abu Hurairah. Kalau nggak ada ya udah kesepakatan sahabat. Sholat itu bebas, bisa begini, yang penting tidak menghadap ke sana. Ya, nah, maka tidak perlulah kita ngukur-ngukur dengan ya ukur aja di awal. Alhamdulillah ada alat kompas yang bagus, yang akurat. Dan sudah ketika bangun masjid diukur. Udah jadi udah nggak usah diukur-ukur lagi. Nanti geser nih itu nih. Ya. Karena kan tidak mungkin bahwa sholat kita seluruh dunia itu kalau ditarik ke arah Saudi sana pasti pas Ka'bah, nggak mungkin. Nggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Ka'bah di depan mata kita ya mungkin sekali. Ya, maka faedahnya kapan kita sholat betul-betul menghadap Ka'bah? Ketika Ka'bah di depan mata kita, ketika kita berada di dalam Masjidil Haram, kan kelihatan, apalagi ada garis, selesai. Bagaimana yang di luar Masjidil Haram? Ya, di Aziziyah misalnya, di Taif misalnya, di Jeddah misalnya, tapi Masjidil Haram kelihatan, maka mengarahlah ke Masjidil Haram itu. Ya, Masjidil Haram kan tidak kecil, besar sekali, nggak harus di titik Ka'bahnya itu. Nah, bagaimana orang yang berada di tempat yang Masjidil Haram nggak kelihatan, yang kelihatan cuma Mekahnya, Mekah ke arah situ misalnya, ya di Jeddah misalnya, di Tabuk misalnya, atau di Madinah, yang menghadaplah ke Mekah itu. Apakah harus pasti ke titik Ka'bah? Belum tentu. Yang nggak usah jauh-jauh di kita ya, yang dekat saja.
Madinah lah, Masjid Nabawi lah. Saf Masjid Nabawi itu kan panjang. Coba, yang ujung kiri dengan yang ujung kanan ditarik lurus ke depan, apakah ketemu di Ka'bah? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Ya kan enggak melengkung kan? Kalau di Masjidil Haram kan masih melengkung tuh, masih bisa lah ya. Di Madinah kan enggak melengkung, betul-betul kayak kita lurus seperti ini. Ketika ditarik ke depan, apakah yang ujung kiri, ujung kanan ketemu di Ka'bah? Enggak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ijtihad pendapat madhabnya Abu Hurairah meringankan kita kaum muslimin, jadi nggak harus tepat sholat seperti itu. Maka nggak usah pusing masjid kita ini akhirnya kemana orang boleh. Antum sholat di rumah atau di tempat mana, tempat sempit, yang enak aja ngarahnya kemana, ya kan? Nggak harus plok persis seperti kompas. Nggak enak nih, jamaahnya jadi 3 saf, gak ada tempat, bikin 2 saf aja, miring sedikit sini, boleh ya. Ka'annal mas'alata mas'alatu ahzab fahadha khata'. Seolah-olah kaum muslimin itu menjadi berhizib-hizib, dan jelas ini salah. Seolah kaum muslimin itu menjadi berkelompok-kelompok. Kan ucapan Nabi bahwa akan pecah menjadi 73 bukan ucapan menunjukkan kebaikan, justru menunjukkan keburukan. Bukan kemudian ya udah nggak apa-apa, kan sudah disabdakan oleh Nabi. Bukan disabdakan, itu diperingatkan. Artinya jangan masuk yang 72, masuk yang 1. Bahwa itu pasti terjadi, iya. Apakah semua sabda Nabi itu yang akan terjadi di kemudian hari itu pasti baik? Enggak. Maksud Nabi mengatakan nanti akan muncul wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, rambutnya seperti punuk unta dan seterusnya. Masa wanita seperti itu baik? Ya tidak baik lah. Sabda Nabi kan. Dari sini tidak bisa kita jadikan pegangan ucapan Nabi bahwa ada seorang wanita yang berjalan dari Son'a sampai Hadramaut seorang diri. Ya. Oh, berarti boleh dong tanpa mahram. Seorang diri kan tanpa mahram, seorang wanita. Ar-rakibah, bukan ar-rakib. Tidak bisa dijadikan dalil bahwa boleh wanita safar tanpa mahram. Karena sabda Nabi tentang kejadian yang akan datang tidak otomatis menunjukkan itu boleh. Banyak sekali ucapan Nabi tentang yang akan terjadi di kemudian hari dan ternyata itu haram. Seperti 72 golongan tadi. Beliau memberikan contoh. ومن ذلك مثلا كأن يقول أحد إذا رفعت من الركوع فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى. Ini contoh ya. Dan ini menarik karena beliau sepertinya berbeda dengan kita semua. Begini ya ilmu itu ya. Jadi walaupun kita luar biasa takzim terhadap beliau, ilmu beliau, kok sekali waktu kita beda dengan beliau, ya nggak masalah. Tidak berkurang sedikit pun hormat kita kepada beliau. Tidak berarti kita ngelunjak, tidak berarti kita merasa lebih besar dari beliau, enggak sama sekali. Tapi berani berbeda, ya berani. Kan beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Tidak semua yang beliau ucapkan pasti benar. Ini salah satu contohnya. Kita berani berbeda. Apa? Sedekap ketika i'tidal. Kan terkenal beliau begitu kan? Sami'allahu liman hamidah. Sedekap. Beliau Syekh Utsaimin.
Syekh bin Baz termasuk. Banyak para pelajar di Masjidil Haram seperti itu, ada siqah dengan beliau. Masalah khilaf yang harus rihabatus sadar tadi, berlapang dada. Jangan, ini beliau memberikan contoh kepada murid-murid yang tidak mengikuti beliau, tapi keras, gitu ya, keras. Fala tada' yadakal yumna alal yusra. Jangan engkau letakkan tangan kananmu di atas tangan kiri, seperti ini, sedekaplah ya. Bal arsilha ila janbi fakhidaika fa illam taf'al fa anta mubtadi'. Jika engkau bangkit dari ruku', jangan sedekap. Jika sedekap, ahli bid'ah engkau. Nah, beliau mencontohkan sebagian murid-murid yang keras. Ya, biasa ya. Biasanya baru belajar itu keras. Biasalah ya. Syekh Albani tegas, salah, keliru. Bahkan di beberapa kalimat mengatakan bid'ah, tapi bukan mubtadi'. Beliau sama sekali tidak mengatakan Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz itu ahli bid'ah, tidak sama sekali. Walaupun beliau mengatakan itu bid'ah. Orang yang melakukan bid'ah tidak otomatis menjadi ahli bid'ah. Paham ya? Kenapa? Karena kalimat mubtadi', ahlul bid'ah, nggak enak didengar. Ya, laisat hayyinatan. Ini bukan perkara yang remeh. Wa nahnu naqulu hadhihi al-mas'alatu fiha sa'atun. Ini perkara yang pembahasannya luas. Dan dalam hal ini beliau punya pemahaman. Dalilnya sama sekali lagi, punya pemahaman tersendiri. Mana dalil yang beliau bawakan? Sahal bin Sa'ad, ucapan seorang sahabat Sahal bin Sa'ad, dan ini sahih Imam Bukhari. Kana an-nasu yu'maruna ay yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra bis salah. Manusia kaum muslimin diperintahkan, tentu diperintahkan oleh Nabi ya, untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, sedekap, ketika apa? Ketika sholat. Ini dalil yang beliau pakai, mujmal sekali, umum ya. Kemudian sholat yang dimaksud di sini apa? Ya, fal tandur hal yuridu bidzalika fi halis sujud awil ruku awil qu'ud. Apakah yang dimaksud oleh Sahal bin Sa'ad tadi disuruh sedekap itu ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk? Nggak mungkin. Pasti ketika berdiri. Nah, berdiri kan ada dua, ya kan? Berdiri itu ada dua. Apa dan apa? Sebelum ruku dan setelah ruku, dua-duanya berdiri kan? Apa pemahaman beliau? Berdiri itu ada dua, sebelum ruku berdiri, setelah ruku berdiri. Sementara dalilnya mengatakan ketika berdiri sholat, Nabi menyuruh sedekap. Tadi kita bahas di awal, nggak ada dalil irsal, nggak ada dalil tidak sedekap. Pokoknya berdiri pasti sedekap. Dan nggak ada bedanya. Berdiri sebelum ruku dengan berdiri setelah ruku sama-sama berdiri. Ya,
Kata berdirinya juga pemahaman beliau, kan Nabi mengatakan, Sahal mengatakan fis sholat, ketika sholat otomatis ketika berdiri, kan begitu. Nggak mungkin sedekap ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, kecuali sholat duduk, ya kan, ketika berdiri. Nah sekali lagi, berdiri itu ada dua, sebelum ruku dan setelah ruku. Terus bagaimana? Ya dua-duanya sedekap. Ini pemahaman beliau. Jadi sami Allahu liman hamidah, sedekap. Inilah perselisihan, salah satu contoh perselisihan yang diantara ulama besar, dua-duanya salah, dua-duanya mempunyai rujukan yang sama, dua-duanya sangat memuliakan Syekh As-Sa'di misalnya, Ahmad Syakir misalnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab-kitab rujukannya sama, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai dan seterusnya. Sangat takdim dengan Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dengan murid-muridnya Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Qayyim dan lain-lain. Tapi dalam masalah ini berbeda. Antara Syekh bin Bas dan Syekh Utsaimin di satu sisi, dan antara Syekh Albani. Syekh bin Baz dan Utsaimin sama ya, sedekap ketika i'tidal. Syekh Albani tegas, bahkan sampai mengatakan bid'ah. Ya. Bolehkah hal ini menyebabkan perselisihan, tafarruq, adawah? Tidak boleh. Tidak boleh pecah, berselisih dan bermusuhan. Idzan fal wajibu ala talabatil ilmi ay yakunu yadan wahidatan. Para talabatul ilmi seolah-olah seperti tangan, ya, satu tangan. Wala yaj'alu mithla hadzal khilaf sababan lit-taba'udi wat-tabawudi. Jangan sampai hal-hal seperti ini menyebabkan mereka saling menjauh, saling membenci, walaupun sholat berdampingan nggak masalah. Wa an tasdadal mahabbatu bainakuma, sehingga antara kalian berdua, maksudnya yang cenderung sedekap atau tidak, itu justru akan menambahkan saling mencintai, ya. Apalagi sama Ahlus Sunnah, sama dalam hal akidah, sama dalam hal manhaj dan lain-lain. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.